Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis kelas D, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran akan mempresentasikan tentang studi kasus etika bisnis dan HAM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fani Dwi Maulidia dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Cindy Emilia, M. Sahal Gibran, dan Rifki Riandaru. Hal-hal yang akan kami bahas dalam video ini adalah seputar etika bisnis dan HAM, lalu studi kasus tentang buruh perempuan di pabrik garmen, lalu analisis studi kasus tersebut dari segi hukum dan dari segi etika bisnis dan HAM. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, sebelum kepada bahasan utama mengenai studi kasus, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai etika bisnis dan HAM. Bisnis adalah kegiatan menjual produk berupa barang atau jasa kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau utility-nya dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sementara, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, United Nations Guideline Principles on Business and Human Rights adalah hal yang menjembatani antara korporat atau bisnis dengan hak asasi manusia. Pada tahun 2019, prinsip-prinsip panduan HAM dan bisnis dibentuk untuk menjembatani masalah ketimpangan dan ketidakadilan HAM di dalam bisnis. Dalam United Nations Guideline Principles on Business and Human Rights ini terdapat 3 pilar utama, yaitu negara sebagai pelindung, korporasi sebagai penghormatan, dan ketiga adalah masyarakat sebagai pemulihan. Nah, negara mempunyai peranan optimal dalam perlindungan HAM yang dilakukan oleh korporasi. Lalu negara bisa memberikan status dan pengakuan terhadap korporasi. Dengan begitu, citra korporasi akan baik dan hal ini bisa meningkatkan investasi terhadap korporasi baik dari dalam ataupun asing. Nah, UNGPS juga ikut membantu perusahaan dalam memenuhi hak asasi manusia konsumennya. Karena dalam UNGPS ini terdapat hal-hal yang memperhatikan konsumen seperti transparansi korporasi dalam mencantumkan komposisi yang ada dalam produk makanan misalnya atau produk kecantikan dan lain-lain. Nah, UNGPS sangat penting dan strategis dalam mengutamakan pemenuhan HAM dalam aktivitas bisnis. Lebih jauh lagi, mengimplementasikan UNGPS berarti turut serta dalam upaya global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa UNGPS ini tuh sangat penting dilakukan oleh setiap korporat karena dalamnya itu mengaitkan tentang hal-hal HAM yang ada di masyarakat, sehingga apabila korporat dapat menjalankan dengan baik hal-hal yang ada di UNGPS, negara dapat mengakui dan memberikan sebuah penghargaan atau pengakuan terhadap korporat tersebut sehingga bisa menaikkan nama korporat tersebut semakin besar. Nah, setelah sebelum melakukan terjun langsung korporat dalam memenuhi hak asasi manusia di masyarakat sekitarnya, korporat perlu melakukan uji tuntas HAM, yaitu merupakan sebuah komitmen perusahaan dalam menanggulangi resiko akibat berdirinya perusahaan itu sendiri. Nah, uji tuntas HAM ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan, penanggulangan resiko, integrasi dengan masyarakat, pengawasan dan komunikasi, dan pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan melalui step-step ini korporat dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan masyarakat dapat benar-benar merasakan dampak dan komitmen yang diberikan korporat kepada masyarakat sekitar. Studi kasus. Buruh pabrik garmen sering alami kekerasan seksual. Nah, buruh perempuan di berbagai daerah Indonesia ini masih mengalami suatu diskriminasi di tempat kerja. Bentuk diskriminasi itu beragam,
mulai dari kesenjangan, hak kerja, pelecehan seksual, hingga kekerasan fisik. 99% pekerja pabrik garmen adalah perempuan. Ironisnya, pelecehan seksual banyak terjadi di pabrik-pabrik garmen. Lalu, apa sih pelecehan seksual itu? Nah, definisinya menurut Kemenaker adalah setiap perlakuan yang tidak diinginkan, perilakuan dalam bentuk verbal ataupun fisik, atau gerak tubuh yang berorientasi seksual, permintaan layanan seksual, atau perilaku lain yang berorientasi seksual. Hal ini membuat orang yang dituju merasa terhina, tersinggung, dan merasakan keresahan. Di mana reaksi itu dituju masuk akal dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupanya. Berbagai situasi di mana perilaku telah disebutkan sebelumnya disertakan ke dalam persyaratan kerja atau ketika perilaku yang sedemikian diciptakan. Lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak ramah atau tidak layak. Pedoman tersebut juga mendefinisikan berbagai pelecehan seksual meliputi tindakan fisik, verbal, tubuh, tulisan, atau gambar. Pelecehan secara psikologis dan emosi. Nah, yang selanjutnya adalah cuti haid dan hamil yang tak diberikan kepada perempuan. Perempuan itu harus mendapatkan cuti haid dan hamil, karena itu adalah hak setiap perempuan. Selain ada pemotongan hak cuti hamilnya, buruh perempuan bahkan disuruh untuk mengundurkan diri ketika meminta cuti tersebut. Tidak sedikit buruh yang meninggal dunia akibat kelelahan saat bekerja. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kasus pelanggaran hukum dan etika bisnis yang terjadi pada buruh perempuan di pabrik garmen, kita akan menganalisis pelanggaran hukumnya. Yang pertama, pelanggaran cuti haid yang dapat dijelaskan pada pasal 81 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit tidak wajib bekerja atau dapat mengambil cuti pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Yang selanjutnya adalah pelanggaran tentang lama cuti hamil dan upah saat cuti. Pada pasal 82 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang sedang hamil dapat memperoleh istirahat ataupun cuti selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan ataupun bidan. Dan pada pasal 84 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat atau cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf B, C, dan D, pasal 80 dan pasal 82 yang membahas tentang cuti hamil berhak mendapatkan upah penuh. Yang selanjutnya, larangan melakukan PHK pada buruh hamil. Dijelaskan pada pasal 153 ayat 1 poin E UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh perempuan sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Selanjutnya kita akan menganalisis pelanggaran hukum pelecehan seksual yang terjadi pada buruh perempuan di pabrik garmen. Pada pasal 86 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan juga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan pada pasal 289 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau mengancam kekerasan memaksa seseorang atau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dapat dipidana dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Selanjutnya, pada pasal 294 KUHP, ayat 1 dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan ayat 2 poin A disebutkan bahwa pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, dapat diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun. Pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja dapat dilakukan dengan pihak buruh, yaitu mengajukan permohonan resmi kepada lembaga yang berwenang atas hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial untuk memutuskan hubungan kerjanya bila pengusaha terbukti memukul, mempermalukan, atau mengintimidasi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Sedangkan pihak pengusaha dapat melakukan PHK kepada buruh yang telah melakukan berbagai pelanggaran, diantaranya yaitu melakukan perbuatan asosial di lingkungan kerja, atau menyerang, mengancam, atau mengintimidasi rekan kerjanya, atau pengusaha di lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu adalah analisis pelanggaran studi kasus tersebut dalam etika bisnis dan HAM. Seperti yang sudah disebutkan bahwa PBB sudah menetapkan United Nations Guidance Principle atau prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis dan HAM yang dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu protect, respect, dan remedy. Protect wajib dilakukan oleh negara, respect wajib dilakukan oleh perusahaan atau organisasi bisnis, dan remedy berhak diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini merupakan buruh perempuan di pabrik. Yang pertama yaitu protect, cara negara melindungi buruh dari pelanggaran HAM. Sebenarnya pemerintah telah menetapkan penjaminan HAM dalam peraturan tertulis, yaitu dalam Undang-Undang 1945 dalam bab 10A tentang hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut dapat dilihat pada pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan buruh-buruh tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum yang sesuai dengan kerugian yang dialami, baik dari sisi cuti maupun dari pelecehan seksual. Lalu yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sedangkan dalam buruh perempuan dipaksa untuk melayani atasan dalam hal yang tidak senonoh, sehingga ini merupakan perbuatan yang tidak layak. Lalu dalam pasal 28G ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dalam hal ini, buruh perempuan diperlakukan dengan direndahkan derajat martabatnya, yaitu dilecehkan dan juga tidak mendapatkan rasa aman dari ancaman ketika menolak perilaku yang merendahkan derajat martabat tersebut. Selanjutnya pada pasal 28I ayat 2 disebutkan, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sedangkan buruh-buruh itu tidak mendapatkan perlindungan dari perilaku atasan dan buruh-buruh laki-laki lainnya. Nah, apa saja kesalahan dan kekurangan negara dalam menjamin HAM? Itu adalah hukum yang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang artinya pejabat-pejabat itu masih belum bisa dihukum karena dapat lolos dengan cara lain. Lalu ringannya hukuman kepada pelaku yang biasanya hanya beberapa bulan atau bahkan bisa ditebus dengan uang damai sehingga tidak memberikan efek jera. Sehingga akhirnya
kasus-kasus pelanggaran cuti dan pelecehan seksual itu terus-menerus terjadi. Lalu yang ketiga, kurang tegasnya aparat hukum dalam mengusut laporan terkait. Biasanya, seperti yang kita tahu, polisi tidak menganggap serius aduan-aduan terkait mengenai diskriminasi di tempat kerja. Lalu terakhir, tidak adanya perlindungan bagi pelapor sehingga orang lebih memilih diam karena mungkin dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Yang prinsip kedua yaitu respect. Dalam hal ini, perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjalankan jaminan HAM dari pemerintah. Apa saja yang dilakukan perusahaan? Yang pertama adalah perusahaan tidak menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pelanggar HAM. Mungkin dalam perusahaan itu masih ada orang-orang baik yang berpegang teguh pada peraturan dan jaminan pemerintah, akan tetapi mereka mereka lebih memilih diam dan tidak membela korban. Lalu yang kedua, perusahaan tidak melakukan pengawasan dengan benar kepada pekerjanya, sehingga pekerjanya banyak yang berperilaku tidak sesuai dengan moral. Yang ketiga, perusahaan tidak memberikan pemulihan yang layak kepada korban. Karena mereka juga dari awal tidak memiliki SOP terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga korban juga tidak mendapatkan keadilan sebagaimana semestinya. Lalu yang terakhir, perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pemberian cuti. Karena perusahaan yang mengikuti peraturan tentunya tidak akan memecat pegawai yang meminta cuti hamil ataupun cuti haid. Yang prinsip ketiga yaitu adalah remedi atau pemulihan yang wajib diterima oleh buruh, terutama yang telah menjadi korban pelanggaran HAM. Buruh seharusnya mendapatkan jaminan rasa aman ketika bekerja, sehingga tidak takut dilecehkan oleh rekannya atau atasannya. Yang kedua, mendapatkan keadilan dengan menghukum berat pelaku yang mana masih juga belum dilakukan. Yang ketiga, mendapatkan layanan konsultasi dengan psikolog untuk menghilangkan trauma. Dan seperti kita tahu bahwa di Indonesia masih kurang aware dengan mental health. Lalu selanjutnya diberikan hak untuk memberikan aduan, keluhan, ataupun masukan kepada perusahaan ataupun negara terkait laporan pelanggaran HAM yang diterimanya. Lalu yang terakhir adalah diberikan jaminan keamanan ketika melaporkan diskriminasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.